Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore kepada teman-teman semua. Di video kali ini saya akan menampilkan hasil wawancara saya bersama dengan dua narasumber yang berbeda yang terkait dengan tugas latsar agenda 3 yaitu tentang Smart ASN. Selamat menyaksikan. Saya Elsa Rosalina, saya sebagai dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris aktif ULM. Oke, terkait nih dengan tugas Ibu sebagai dosen kan kita punya 3 tugas utama kan ya Bu, fokus lebih ke pendidikan. Dalam pelaksanaan tugas sebagai dosen, itu biasanya apakah Ibu menggunakan IT nih dalam proses pembelajaran di kelas? Untuk teknologi pasti menggunakan dalam proses pembelajaran, apalagi ketika pandemi kemarin kan di mana kebijakan kampus pun tidak membolehkan ada pertemuan luring, kampus sendiri ada teknologi yang memang dibuat di mana di situ dapat menampung tugas dan lain sebagainya yang dinamakan Simari. Dan untuk sekarang pun walaupun sekarang kan sudah masa peralihan dari dalam pelaksanaannya pun dalam pembelajaran di kelas, saya masih memanfaatkan teknologi ya. Mungkin berupa pemberian kuis lewat aplikasi seperti Quizizz atau pengumpulan tugas yang walaupun sebenarnya bisa dikumpulkan secara offline tapi untuk meminimalisir atau paperless ya saya biasanya menggunakan Simari saja. Pada kesimpulannya tetap menggunakan teknologi dan akan terus menggunakan teknologi. Wah, luar biasa nih. Berarti Ibu nggak hanya memanfaatkan teknologi yang disediakan oleh kampus kita ya Bu ya, kan kita e-learning-nya lewat Simari nih. Oke, berarti tadi Ibu Ya, menggunakan kuis atau mungkin apa sih itu aplikasi kuis-kuis yang lain yang ada di internet itu kan ya Bu ya? Oke, iya wah banyak. banyak ya Bu. Oke nih Bu, karena kan kita biasanya kalau dalam menggunakan IT ini pasti ada beberapa kendala kan ya Bu ya, ada technical problem kah atau problem-problem lain yang biasa dihadapi. Kalau Ibu sendiri nih, apa sih kendala yang biasanya Ibu hadapi ketika menggunakan IT? Uh, ini yang masa COVID atau sekarang ya? Ya, Kalau sekarang. sekarang sih tidak ada kendala yang berarti, tapi ketika kita melaksanakan kuis online di kelas itu paling kendalanya adalah jaringan koneksi atau internet yang tidak stabil sehingga kadang memperlambat proses pengerjaan kuis tersebut. Semisal ada yang sudah masuk tiba-tiba keluar secara tiba-tiba karena jaringan sih sebenarnya. Jadi lebih ke masalah teknis yaitu jaringan yang kadang naik turun nah seperti itu. Oke, berarti memang ya Bu ya, jaringan ini adalah main problem biasanya ya untuk, penggunaan ya pengaplikasian IT teknologi. Oke nih Bu, kemudian pertanyaan selanjutnya selain kendala pasti kita punya tantangan ya kan Bu, dalam, mengaplikasikan teknologi tersebut gitu di dalam proses pembelajaran. Menurut Ibu nih, tantangan terbesar apa ketika Ibu mengintegrasikan, teknologi atau misal aplikasi ya yang berbasiskan teknologi itu dalam proses pembelajaran? Kalau yang sekarang kan karena kita pertemuan sudah offline ya, jadi kan blended akhirnya. Tidak ada tantangan berarti sih ya, tapi ketika waktu dulu ya, ketika full online, itu bagaimana kita apalagi kita kalau menghandle kelas besar di mana jumlah mahasiswanya di atas 100, nah itu yang agak susah gitu. Kita tidak tahu, kita tidak bisa mengontrol apakah siswa ini tetap bersama kita atau tidak, atau mungkin mereka sibuk sendiri karena kan kadang ada siswa yang mematikan kamera, dipanggil namanya pun dia nggak nyaut gitu loh. Seperti itulah. Tapi kalau untuk yang sekarang karena sudah luring, jadi tantangannya sih lebih terminimalisir gitu. Perkenalkan nama saya Tony. Mhm. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Lampung Mangkurat, program studi pendidikan bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pertanyaan pertama, biasanya ada nggak dosen itu yang selalu menggunakan teknologi IT gitu di dalam kelasnya? Sepengalaman saya waktu semester 1 tuh ada Bu yang satu semester itu full Zoom, terutama kan semester 1 tuh kasus pandemi COVID-19 lagi puncak-puncaknya, jadi dalam satu semester itu full online lewat Zoom. Oke, jadi full online ya, via Zoom gitu ya? Fahmi tahu kan kalau misalkan di kampus kita itu ada yang namanya Simari. Selain Zoom, ada nggak gitu dosen yang juga menggunakan Simari yang e-learning-nya itu? Ya Bu, biasanya Simari itu digunakan untuk memberikan tugas, memberikan materi juga, dan juga kita mengisi presensi juga di Simari, tapi lewat di portal akademik. Menurut Fahmi sendiri nih sebagai perwakilan mahasiswa, penting nggak sih penggunaan IT itu dalam proses pembelajaran? Menurut saya sangat penting ya, apalagi di era yang serba canggih ini, di mana teknologi digunakan hampir di seluruh aspek, bukan hanya pendidikan, tapi misalnya di bidang jual beli sekarang kita bisa online shopper, jadi teknologi ini sangat penting di zaman sekarang. Kita bisa ambil contoh pada 2 tahun lalu yaitu 2020, di mana kasus pandemi ini muncul, awal-awalnya muncul dan puncaknya pada tahun 2021 yang secara langsung menghentikan proses pembelajaran karena guru atau dosen tidak bisa bertemu tatap muka. Jadi mereka menggunakan aplikasi-aplikasi online seperti Zoom, ada juga Google Meet untuk melanjutkan pembelajaran yang namanya pembelajaran jarak jauh. Jadi menurut saya penggunaan IT ini sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan
Oke, wah luar biasa. Berarti penting ya. Menurut Fahmi sendiri, ketika menggunakan IT itu atau menggunakan Zoom misalnya, aplikasi Zoom atau mungkin ketika menggunakan e-learning Simari misalnya, ada nggak gitu kendala atau problem yang biasanya dihadapi oleh kalian gitu? Baik untuk kendala sendiri, biasanya itu e-learning-nya biasa, maintenance juga jadi nggak bisa dibuka. Misalnya kita belum submit tugas jadi, kita mau submit nggak bisa gitu, jadi susah untuk mengirimnya. Mungkin itu aja sih untuk, kendalanya. Oke, biasa ya servernya down ya biasanya. Apalagi kalau kalian ngisi KRS-an kan biasanya tuh sering banget ya. Nah iya, kan ada for KRS juga jadi Kalau kendala di jaringan nih misalnya, Fahmi, ada nggak permasalahan di situ? ya kalau masalah jaringan sih pasti ada, Bu. Contohnya saja kan waktu semester semester 1 itu saya masih di kampung, jadi ya di kampung itu biasanya tiba-tiba jaringannya hilang. Jadi, pernah juga kan lagi Zoom nih, Bu, tiba-tiba jaringannya hilang jadi langsung keluar gitu, Bu, nggak bisa mengikuti pelajaran. Oke. Kalau misalkan penggunaan IT di kelas ada nggak nih yang offline? Ada nggak gitu dosen yang menggunakan IT juga gitu di kelas? Palingan kayak semacam pemberian tugas gitu sih, Bu. Ngasih tugas ya? Nah kemudian nih, tadi kan Fahmi bilang ya, IT itu penting gitu kan dalam proses pembelajaran. Nah kemudian sepakat nggak kalau misal pembelajaran kita itu harus berbasiskan teknologi nih? Pertama kan tadi Fahmi juga bilang bahwa zaman kita nih kan sudah semakin berkembang ya, everything depends on IT kan kayak gitu. Nah apa sih istilahnya itu adalah IoT, Internet of Things. Jadi apa-apa kita tuh pasti menggunakan internet, menggunakan teknologi gitu kan. Nah kalau Fahmi sendiri sepakat nggak gitu kalau pembelajaran kita itu harus berbasiskan teknologi? Menurut saya sih, sepakat aja tapi masih untuk membantu proses pembelajaran saja, tapi bukannya full gitu loh. Soalnya, pengalaman, waktu semester 1 itu kan full Zoom loh, Bu, jadi saya rasa itu kurang efektif juga. Soalnya misalnya dosennya lagi, menjelaskan materi, tiba-tiba, jaringan buruk jadi terputus koneksinya. Saya rasa kurang efektif juga kalau misalnya full, penggunaan teknologi hanya sebatas sebagai, pembantu pengajaran lah. Tetap mengandalkan guru juga, mengandalkan dosen juga gitu kan, tapi dibantukan dengan teknologi mulai offline kan. Nah, saran atau masukan dari Fahmi sendiri berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran yang seperti itu, ada nggak? Ya kalau bisa ya, eee, penggunaan teknologi kan seperti yang saya bilang tadi itu, sebagai alat bantu saja dan, eee, kami para mahasiswa juga butuh, praktek secara langsung gitu loh, Bu. Jadi bukan hanya, di teknologi saja, tapi kita perlu, praktek di, pembelajaran luring juga. Jadi bagusnya tuh ya kombinasinya tuh, pas gitu loh, Bu, online dan luring. Jadi apa sih, itu hanya sebagai support gitu kan, sebagai aid ya, learning aid gitu dalam proses pembelajaran ya kan ya? Nah, berdasarkan hasil wawancara saya bersama dua narasumber yang berbeda tadi, ada 3 poin yang dapat simpulkan. Poin yang pertama adalah penggunaan IT yang berpengaruh terhadap gaya dan juga lingkungan belajar. Dan tentunya penggunaan IT juga berpengaruh langsung terhadap kemampuan beradaptasi baik dari dosen dan juga mahasiswa terhadap penggunaan media digital dan juga penggunaan IT. Baik itu tujuannya untuk pembelajaran ataupun untuk aspek-aspek kehidupan lainnya. Poin yang kedua adalah penggunaan IT memudahkan proses pembelajaran terlepas dari kendala yang sering dihadapi, contohnya seperti koneksi internet dan juga technical problems. Dan poin yang terakhir adalah perlunya kemampuan dosen atau tenaga pendidik dalam mengintegrasikan IT di dalam kelas, karena fungsi IT sendiri adalah sebagai learning aids atau learning support yang mendukung proses pembelajaran sehingga memudahkan siswa untuk memahami materi dan juga penjelasan yang disampaikan oleh dosen. Tidak hanya bergantung kepada e-learning sendiri, tapi juga perlunya peran seorang dosen dalam memberikan penjelasan dan juga perlunya transformasi pengetahuan sehingga mahasiswa dapat memahami informasi ataupun materi yang baru saja diajarkan. Dan itu saja yang dapat saya simpulkan dari hasil wawancara bersama dua narasumber yang berbeda tadi terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di dalam proses pembelajaran. Dan terima kasih sudah menyaksikan video ini and see you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.